Saya tuh paling senang kalau lihat Habib Umar, paling senang. Paling Habib Umar itu kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling 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 pas melihatnya gitu. Susah saya ungkapkan itu. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi dan sebagainya. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang yang dicintai disebut dengan mahbub. Mahbubun. Ya, orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai. Ya, orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali ya, keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan habib, untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawaddah yang diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama, baik dalam bentuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, karena menyakiti mereka adalah juga menyakiti langsung kepada Rasulullah SAW. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Umar, oh 200 juta ditawar semua. Setelah saya mengenal dakwah dari orang-orang Salafi, saya semakin sadar bahwa apa yang mereka ajarkan terkhusus habaib. Meskipun tidak semua habaib seperti mereka, ada habaib yang benar-benar mengajarkan Quran dan Sunnah, tapi di antara mereka mayoritas mengajarkan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Perkara takhayul. Ketika kita membicarakan takhayul mereka, takhayul dan khurafat ini, ketika para habaib ini masuk ke Indonesia, apa yang mereka lakukan? Semakin menjadi-jadi mengajarkan khurafat dengan berkedok karomah. Jadi memang dengan berbekal takhayul, bid'ah dan khurafat yang mereka ajarkan di bumi Indonesia ini menyebabkan berbagai macam kerusakan akidah, mental, beserta ritual-ritual ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW semakin marak di Indonesia. Mohon maaf kepada seluruh habaib yang ada di Indonesia, karena memang mayoritas di antara kalian mengajarkan hal-hal seperti ini. Habib yang satu menyatakan karomah si fulan bisa begini begitu. Semuanya bertujuan kepada satu hal, bermuara kepada satu hal, yaitu pengagungan nasab kalian yang selalu kalian gembar-gemborkan bahwa tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Kalau kita mau berbicara masalah genetika, orang memiliki keturunan, pastilah keturunannya itu ada gen. Ada gen dari leluhurnya bahwa gen itu adalah gen terbaik. Diingat baik-baik, gen terbaik. Sehingga apa? Dengan gen tersebut bisa melahirkan orang-orang terbaik pula. Sampai-sampai diakui oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa Indonesia ini memiliki mutiara, berlian, atau apalah istilahnya, yaitu berupa keturunan Nabi Muhammad SAW yang dijuluki habaib. Di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah SAW. Jelas, harusnya para habaib ini, kalau memang Ustadz Adi Hidayat, orang yang saya kagumi dulunya, bahkan tahun 2023 kemarin, saya masih meminta fatwa kepada beliau tentang hukum silat, dan beliau berkenan untuk memberikan jawaban. Namun, ternyata memang keyakinan beliau berbeda dengan keyakinan saya, teman-teman. Syiah dan Sufi Ba'alawi, ini ajarannya mirip-mirip, teman-teman. Cinta Ahlul Bait wajib, fardu. Mencintai Ahlul Bait berarti hukumnya fardu. Wajib, sama kayak ente sholat 5 waktu, fardu. Siapapun tanpa pandang bulu. Mau alirannya sesat, mau dia itu bodoh, mau dia itu bukan, misalnya bukan orang bener-bener orang ahli maksiat, itu keturunan Nabi.
Dan hal yang paling membanggakan lagi, ketika kita membahas seperti ini, ujaran-ujaran, ucapan-ucapan, makian-makian, dan hal-hal kotor lainnya akan dilemparkan kepada kita oleh muhibbin mereka. Tidak sedikit, sangat-sangat banyak. Awal-awal ketika saya membahas Gurus Kumpul, teroran saya luar biasa teman-teman. Diteror 3 tahun yang lalu, diteror Harry Pras mati-matian oleh siapa namanya? Oleh muhibbin Gurus Kumpul. Sampai mau dipenggal, mau dibunuh. Dan berlanjut lagi. Pembahasan khurafat saya berlanjut lagi kepada Faqih Muqaddam. Lebih parah lagi. Habib-habib, Habib Fulan. Sampai ada Habib siapa itu kemarin? Habib Mahdi. Sempat teleponan dengan saya. Debat di situ. Gara-gara Faqih Muqaddam dan siapa lagi? Gurus Kumpul. Dua sosok ini ketika saya mengkritisinya, habis. Saya itu diteror, berbagai macam teroran oleh mereka. Muhibbin ini. Kata-kata kotor, umpatan, cacian, makian, jorok, kata-kata kelamin keluar semua dari mulut mereka. Jari-jari mereka ngetik. Inilah sebab akibat dari ulama toksik yang bernama Habib Rizik Syihab. Agar kalian tahu, saya mantan muhibbin. Teman-teman saya di kampung heran. Kenapa Harry Pras yang dulu menggilai Habib Rizik Syihab sekarang malah menentang Habib Rizik mati-matian? Karena saya sudah sadar. Dan mengingat lagi beberapa perkataan Habib-habib ini yang mendoktrin kepada umat. Memang betul teman-teman. Sebelum mereka mengatakan syirik, musyrik, dan lain sebagainya kepada orang-orang, kemarin heboh juga pernyataan Habib Rizik Syihab yang menyatakan Deddy Mulyadi bapak musyrik, julukan-julukan seperti itu. Karena apa? Kang Deddy Mulyadi membuat patung-patung. Tapi patung itu bukan untuk disembah, teman-teman. Hanya untuk memperkenalkan. Meskipun saya tidak setuju dengan patung itu, tapi bukan berarti saya mengatakan Deddy Mulyadi musyrik. Tapi Habib Rizik jelas mengatakan musyrik, begini, begitu. Golongan ente, Pak Habib, banyak yang mengajarkan kemusyrikan. Aku adalah Tuhan kalian. Allah. Apakah bukankah aku Tuhan kalian? Menganjurkan datang ke kuburan agar hajatnya terkabul. Minta-minta di kuburan. Kuburan Fulan, Habib Fulan bisa mengabulkan 40 hajat. Wahai Fulan, apakah kamu nggak tahu ziarah cucuku Abdullah bin Ali al-Haddad tugdo arba'ina hajat. 40 hajat kamu kalau kamu ziarah, Allah akan kabul. Kuburan Habib Fulan mengabulkan 70 hajat. Maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Ali al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Di WC-nya Tarim, kamar mandinya di Tarim, Yaman sana, bisa terkabul 1 hajat. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima. Semua hajat-hajat kalian datang ke Tarim terkabul semuanya. Pengen kaya, pengen punya mobil Alphard, pengen punya pesawat jet, pengen apa kalian? Datang ke Tarim, pulang-pulang kaya raya kalian. Tak ada masalah bagi habaib, bagi kalian yang fasik, yang tidak mau beribadah, tidak mau tekun beragama, mau banyak maksiat, mau apapun, mau ngapain saja kalian, lakukan banyak dosa, terserah kalian mau dosa apapun, cukup berikan makan kacang kepada habaib, jagung rebus, atau apapun berikan kepada habaib, mati kalian dijamin surga sama Habib. Dikasih tiket. Ngeliat bentuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti, kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Bahkan ketika kalian mati, ditanya sama mungkar nakir, jawaban kalian Habib Fulan bin Fulan. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? "Habib Abdullah al-Haddad." Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Jadi Tuhan kalian sudah bukan Allah, tapi Habib. Jadi tetap kita harus menentang, teman-teman, ajaran-ajaran dari habaib ini yang banyak menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka ini bukan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak. Mereka merusak, ya. Oknum-oknum mereka, kebanyakan oknum-oknumnya ini merusak ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa kata Ustadz Firanda kemarin? Diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak menulis di atas kuburan, mereka menulis. Tidak meninggikan kuburan, mereka meninggikan. Tidak begini, semuanya ditentang sama mereka. Larangan untuk beribadah di kuburan, ibadah mereka di kuburan. Sampai igdi hajatina. Mereka ini oknum-oknumnya, saya masih menyebut oknum karena ada beberapa habaib yang masih lurus. Saya menyebut oknum mayoritas habib ini merusak ajaran Islam.